Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to kelompok 6. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Civana Wahyu Pratami dengan NPM 2020135000084. Saya Feby Wulandari dengan NPM 2020135000111. Dan saya Firda Anissa dengan NPM 2020135000017. Nah, di sini kami akan membahas mengenai struktur dan reproduksi virus. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Yuk disimak baik-baik. Saya akan menjelaskan pengertian dari virus. Virus termasuk bagian dari mikroorganisme. Kenapa bisa dinamakan bagian dari mikroorganisme? Karena virus merupakan makhluk hidup yang ukurannya hanya beberapa mikro saja atau mungkin lebih kecil dari itu. Karena 1 mikro saja itu sama dengan 0,001 mm. Virus merupakan organisme parasit yang mana ia sangat membutuhkan inangnya untuk bertahan hidup. Virus harus menemukan inangnya untuk bereproduksi, termasuk melalui tubuh sel manusia. Tanpa menumpang ke tubuh inangnya, virus tidak bisa mereplikasi diri. Bahkan beberapa virus dapat membunuh sel inangnya hanya untuk berkembang biak. Jika virus tidak menemukan inangnya, virus tidak bisa bertahan hidup lebih lama. Lalu saya akan menjelaskan ciri-ciri virus. Karena karakteristiknya yang khas, virus selalu terasosiasi pada penyakit tertentu. Misalnya pada manusia yaitu virus HIV dan virus influenza. Kalau di hewan yaitu virus flu burung dan di tanaman yaitu virus mosaik tembakau. Lalu apa saja ciri-ciri virus? Yang pertama, virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid. Untuk jenis asam nukleatnya yaitu DNA dan RNA. Yang kedua, ukuran virus itu sangat kecil, antara 25 sampai 300 nm. Yang ketiga, tubuh virus itu tidak berbentuk sel, sehingga virus tidak memiliki inti sel, membran plasma, dan sitoplasma. Dan yang keempat, virus hanya dapat hidup pada parasit intraseluler obligat. Virus merupakan suatu makhluk metaorganisme. Virus memiliki beberapa bentuk tubuh. Bentuk tubuhnya yaitu bulat, batang, bentuk T. Lalu saya akan menjelaskan struktur tubuh virus. Struktur tubuh virus itu terbagi menjadi 4, yaitu isi kepala, kapsid, isi tubuh, dan ekor. Yang pertama, kepala virus. Kepala virus berisi DNA atau RNA yang menjadi bahan genetik kehidupannya. Isi kepala ini dilindungi oleh kapsid. Bentuk kapsid sangat tergantung pada bentuk virusnya atau jenis virusnya. Kapsid virus bisa berbentuk bulat, heliks, dan bentuk kompleks lainnya. Kapsid berfungsi sebagai pelindung bagi virus dari kondisi lingkungan luar. Isi tubuh virus biasa disebut virion, adalah bahan genetik yang berupa salah satu jenis asam nukleat yaitu DNA atau RNA. Tipe asam nukleat yang dimiliki virus akan mempengaruhi bentuk tubuh virus. Lalu ada ekor. Ekor berfungsi untuk sebagai alat untuk menempelkan diri kepada inang. Ekor yang melekat di kepala terdiri atas beberapa tabung yang melekat. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis virus. Yang pertama itu ada virus DNA. Virus DNA itu adalah virus yang materi genetiknya berupa asam nukleat yang berbentuk rantai ganda yang berpilin. Contoh dari virus ini adalah cacar. Cacar sudah tidak asing lagi kan di kalangan masyarakat karena setiap orang juga pernah merasakan terkena virus ini.
Virus ini terjadi pada kulit, sehingga kulit menjadi merah dan gatal. Virus ini juga cepat nularnya karena terhadap orang-orang yang belum pernah kena dan orang-orang yang belum pernah divaksinasi. Gejalanya itu gatal dan memerah pada kulit. Yang kedua itu ada cacat sapi. Cacat sapi itu biasanya terjadi pada hewan ternak, disebabkan karena turunnya kekebalan tubuh pada hewan. Yang ketiga itu ada hepatitis B. Hepatitis B itu adalah infeksi pada hati yang terpapar cairan pada tubuh, disebabkan karena biasanya jarum suntik atau juga karena penyaluran darah yang tidak disaring. Gejalanya biasanya ini menguningnya mata, terus juga sakit perut dan urinnya keruh dan yang kedua adalah virus RNA. Virus RNA adalah virus yang materi genetiknya berupa asam nukleat yang berbentuk rantai tunggal atau rantai ganda yang tidak berpilin. Contoh dari virus ini adalah HIV atau AIDS. HIV adalah virus yang mengganggu kemampuan tubuh sehingga turunnya kekebalan pada tubuh. Virus ini terjadi penularan karena dari darah yang terinfeksi. Juga disebabkan karena jarum suntik yang tidak steril dan hubungan seks yang bebas. Yang kedua ada influenza atau biasa yang disebut pilek. Influenza adalah virus yang terjadi pada pernapasan, pada saluran pernapasan. Virus ini terjadi melalui udara yang kotor. Yang ketiga itu ada rubella. Rubella itu atau biasa disebut campak, yaitu virus yang terjadi pada kulit, memerahnya kulit sehingga kulit menjadi panas dan gatal. Virus ini disebabkan dari air liur atau dari udara yang kotor. Yang keempat itu ada gondong atau gondokan. Gondong adalah virus yang terjadi pada kelenjar ludah yang terjadi di bawah telinga atau di depan telinga. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif virus. Yang pertama di bidang kesehatan. Yang pertama itu berperan dalam melakukan pengendalian terhadap beberapa sel kanker yang akan dibunuh. Yang kedua membuat antitoksin atau antitoksin itu adalah sebuah antibodi dengan fungsi untuk menetralisir racun. Yang ketiga itu bahan pembuatan insulin. Insulin itu sebuah hormon polideptida yang mengatur metabolisme karbohidrat. Yang keempat itu ada terapi gen dengan mengubah penyebab infeksi menjadi gen penyembuh. Yang kedua itu dari bidang pertanian. Yang pertama itu pengendalian hama serangga melalui bakuloviruses atau virus yang menyerang serangga dan sekelompok virus yang dapat menginfeksi serangga atau ortopoda. Terus yang kedua itu integrated pest management atau manajemen hama terpadu atau sebuah pendekatan yang mengintegrasikan berbagai jenis metode pengendalian hama. Terus yang ketiga itu dari bidang sains, mengembangkan ilmu, maksudnya adalah menambah pengetahuan dan penemuan virus yang terjadi di masyarakat, menambah wawasan tentang sebab dan akibat virus itu muncul. Terima kasih. Ya, ada dampak negatif virus. Yang pertama itu ada penyakit pada hewan, yang biasa kita dengar adalah virus rabies. Nah, virus rabies ini menyerang sistem saraf pusat manusia dan otak. Akibatnya, tubuh tidak akan mampu untuk bergerak dan juga dapat menimbulkan hidrofobia. Nah, virus ini ditularkan kepada manusia melalui gigitan hewan berdarah panas yang telah terjangkit virus tersebut. Nah, selain itu, ada virus avian influenza tipe A atau yang biasa kita kenal adalah flu burung. Itu menyerang unggas. Nah, akan tetapi virus ini juga dapat menular ke manusia. Selanjutnya ada penyakit pada manusia. Yang pertama itu ada virus HIV, virus Ebola, virus herpes simplex, virus dengue, lalu ada virus poliomyelitis. Nah, virus HIV dan Ebola ini sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Untuk virus dengue itu atau yang biasa kita kenal DBD dari gigitan nyamuk. Lalu ada virus herpes simplex, itu biasanya virus yang menyerang pada kulit manusia. Nah, yang sekarang ini ada virus corona. Jadi virus corona ini menyerang pada pernafasan manusia. Nah, jadi virus ini berbahaya untuk manusia ya. Jadi lebih cepat menularnya. Nah, selain pada hewan dan manusia, virus ini
berdampak kepada tumbuhan. Nah, virus apa aja sih yang ada di tumbuhan gitu ya? Ada virus tobacco mosaic. Virus ini adalah virus yang dapat mengkerdilkan tanaman karena adanya infeksi pada daun tumbuhan. Biasanya itu kita temukan di tumbuhan tembakau. Lalu ada virus Rhizostom bacilliform. Itu virus yang dapat mengancam pertumbuhan padi. Jadi jika padi itu terkena virus tersebut, akan kecil tumbuhannya atau berwarna merah gabahnya ya. Jadi itu menyebabkan hasil panen petani menjadi sedikit. Terakhir ada reproduksi virus. Secara garis besar, virus ini menyebar melalui 2 siklus. Yang pertama siklus lisis, yang kedua siklus lisogenik. Yuk simak baik-baik bagaimana virus menular melalui siklus litik. Siklus litik adalah siklus reproduksi atau replikasi genom virus yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian bagi sel inang tempat virus hidup. Virus hanya dapat melakukan replikasi pada siklus ini atau dengan kata lain disebut dengan virus virulen. Pada siklus litik terdapat 5 tahap. Yang pertama ada tahap absorpsi atau pada tahap ini bagian ujung virus atau reseptor itu menempel pada dinding sel bakteri. Nah, proses penempelan ini hanya dapat terjadi di virus tertentu. Jadi, dengan kata lain, proses penempelan virus ini bersifat khas. Setelah menempel, virus akan segera mengeluarkan enzim lisosim untuk memenuhi dinding sel inang. Yang kedua ada tahap penetrasi. Nah, pada tahap penetrasi ini, DNA atau RNA virus masuk ke dalam sel inang melalui penambatan lempeng ujung, kontraksi, dan penusukan pasak. Nah, bagian tubuh virus ini yang masuk ke dalam sel inang hanyalah asam nukleat. Sedangkan bagian kapsid tetap berada di luar dinding sel dan akan terlepas dengan sendirinya setelah tidak berguna lagi. Yang ketiga ada tahap sintesis, replikasi atau eklifase. Proses yang terjadi pada tahap ini adalah penghancuran DNA, sehingga membuat sintesis DNA bakteri berhenti bekerja. Yang keempat ada tahap perakitan. Setelah melalui tahap ketiga, selanjutnya merupakan perakitan tubuh virus yang masih terpisah-pisah, seperti kepala, ekor, dan serabut ekor menjadi virus yang utuh. Nah, yang terakhir adalah tahap lisis atau litik. Pada tahap ini kerja enzim lisosim tidak hanya untuk melubangi dinding sel inang saja, tetapi juga membuat dinding sel mengalami perpecahan di akhir fase reproduksi virus. Pecahnya dinding sel ini kemudian diikuti oleh pelepasan virus-virus baru yang telah siap melakukan replikasi ulang dengan menemukan sel inang baru. Lalu yang kedua ada siklus lisogenik. Siklus lisogenik adalah siklus reproduksi virus yang melibatkan integrasi asam nukleat virus ke dalam genom sel inang sehingga menciptakan profag. Nah, virus tidak menghancurkan sel dalam siklus lisogenik. Bakteri terus hidup dan bereproduksi secara normal. Sementara materi genetik di dalam profag itu kemudian ditransmisikan ke sel anak bakteri. Nah, tahap-tahap siklus lisogenik ini terdapat 4 tahap. Yang pertama ada tahap absorpsi dan infeksi. Nah, pada tahap absorpsi dan infeksi ini, virus akan menempel di tempat yang spesifik pada sel bakteri untuk melakukan infeksi. Yang kedua ada tahap penetrasi. Pada tahap penetrasi itu genom virus berintegrasi atau bergabung ke dalam sel inang. Yang ketiga ada tahap penggabungan. Pada tahap penggabungan, genom virus bergabung atau berinteraksi ke dalam genom sel untuk membentuk profag. Yang keempat ada replikasi. Pada tahap replikasi ini, polimerasi DNA sel inang akan menyalin kromosom inang. Nah, sel kemudian akan menambah sementara kromosom virus ditransmisikan ke sel anak. Nah, genom virus di dalam profag bisa semakin bertambah apabila sel bakteri terus-menerus mengalami pembelahan. Lalu, apa sih perbedaan siklus litik dan juga siklus lisogenik? Nah, beberapa perbedaan siklus litik dan lisogenik ini yang pertama adalah
DNA virus tidak terintegrasi pada siklus lipid, sementara pada siklus lisogenik terjadi integrasi DNA virus ke dalam DNA sel inang. Yang kedua adalah DNA inang pada daur litik terhidrolisis, sementara DNA inang pada siklus lisogenik tidak terhidrolisis. Nah, selanjutnya perbedaan siklus litik dan lisogenik juga dapat dilihat dari tidak adanya tahap profag pada siklus litik, akan tetapi pada siklus lisogenik mengalaminya. Nah, lalu replikasi DNA virus pada siklus litik terjadi secara independen dan juga sementara pada lisogenik ini terjadi bersama dengan DNA inang. Nah, lalu siklus litik ini jadi dalam waktu singkat, sementara lisogenik dapat memakan waktu yang lebih lama. Nah, yang terakhir adalah mekanisme seluler diambil oleh genom virus pada daur litik atau siklus litik. Nah, sementara mekanisme seluler sel inang mengalami gangguan oleh genom virus pada siklus lisogenik. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat dan bye-bye.